Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tadi saya terima kasih sekali tetap pada Pak Andi Wijayanto. Saya kenal beliau dari kecil karena bapak beliau itu adalah Maijen Theo Safei, jenderal yang pada waktu itu masih sedikit jenderal yang ikut ke partai saya. Tapi kalau sekarang banyak banget loh jenderal yang mau masuk ke PDI. Saya minta waktu sedikit dan di sini para terhormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi saya tanya pada Pak Andi, saya terbiasa jadi panggilnya Pak Andi. Dulu si Andi saja. Karena saya selalu tanya, saya diberi waktu berapa lama? Kalau di partai saya, kalau saya kasih masukan, arahan, ceramah bisa sampai 3 jam. 3 jam itu tidak sembarangan loh, sangat berisi dan mantap. Dan supaya mengetahui saya nih siapa toh kan begitu. Orang pasti hanya tahu saya, nama saya Megawati Soekarno Putri, tentu putrinya Presiden Soekarno, presiden pertama. Tapi saya ternyata kalau lihat CV saya itu makan waktu juga. Karena kalau ditanya, Ibu masuk politik tahun berapa? Masuknya tahun 86. Lalu kenapa jadi anggota DPR? Dapil saya ini Jawa Tengah provinsi loh. Bayangkan. Tapi saya dapat kok. Sebelum itu, coba ya. Saya ini diberi tugas sama Bapak Presiden. Padahal pada waktu itu saya sudah bilang pada beliau, Pak, saya ini sudah tua loh Pak. Umur saya sekarang 67 dibalik. Nah, tapi namanya presiden kan ya enggak bisa dibantah ya. Jadi beliau memberi tugas pada saya ketika ada 2 badan yang baru dibentuk karena diperlukan menurut beliau, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya jadi ketua pengarahnya, ketua Dewan Pengarah, dan yang terakhir adalah Badan Research Inovasi Nasional. Saya juga jadi ketua Dewan Pengarahnya karena beliau melihat bahwa research kita ini sangat tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Dan oleh sebab itu saya minta dengan hormat, beliau juga menyarankan dan menyetujui supaya katanya itu orang Indonesia itu ingat Pancasila. Jadi harus disebutkan terus. Lah saya tanya pada beliau, maunya Bapak apa ya? Ya mesti ada yang bisa dibilang. Lalu saya bilang, Pak, kalau salam Pancasila bagaimana? Setuju. Jadi mohon dengan hormat, kalau nanti saya bilang salam Pancasila begini, seharusnya sih berdiri, tapi ya sudahlah duduk saja. Jadi kalau bilang salam Pancasila begitu, yang keras, nanti dibalas salam Pancasila gitu. Lalu kalau di saya selalu saya bilang merdeka, merdeka, tapi merdekanya nggak kayak gini, merdekanya menggelegar. Jadi salam Pancasila, merdeka,
Merdeka! Yang saya hormati Gubernur Lemhanas, Saudara Andi Wijayanto, lalu Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, para Menteri Kabinet Indonesia yang saya kenal satu persatu, hadirin dan saudara-saudara sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya rekan-rekan pers yang saya banggakan. Terima kasih sekali saya telah diundang pada hari lahirnya Lembaga Ketahanan Nasional atau yang disebut Lemhanas telah genap berusia 58 tahun. Tadi di ruang tunggu saya sedikit cerita karena mentor saya ya Bung Karno. Saya bilang bapak saya itu Bung, karena dulu dengan semangat patriotiknya kita kalau manggil sejawat itu kan, kalau sekarang siap jenderal, terus ya Pak Menteri gitu. Jadi sepertinya ada kesan melihatnya dari pangkat. Kalau dulu enggak Bung, nah gitu. Bung Syahrir, Bung Tomo, Bung Hatta, Bung Karno. Terus kalau papasan, itu yang cerita bapak saya, kenapa sih panggilnya Bung, supaya sama. Kalau sekarang kan kita mikirnya status, jadi saya suka kaget loh, kadang-kadang tapi rupanya itu protokoler ya. Kalau dari tentara kan kadang-kadang tahu-tahu kalau saya lagi jalan, tahu-tahu siap gitu kan, kaget sendiri saya, ini yang disiapin siapa? Rupanya saya presiden kelima gitu loh, gawat deh republik ini. Saya suka ketawa, tadi kan disuruh ilmu senyum, saya memang sering tertawa sebetulnya, tapi kalau saya marah, anak-anak saya bilang, maksud kalau anak-anak itu partai, waduh, awas ibu udah mau keluar kumis tuh, katanya gitu. Aduh gawat deh. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya untuk apa tahu kita berkumpul di sini, itu selalu saya tanya, apakah hanya mau mendengarkan dengan formal pidato saya yang katanya selalu berisi. Nah kalau seperti itu mohon dengan sangat, tapi saya tidak berani ya. Kalau di partai saya bilang keluar kamu gitu. Untuk apa? Mendengarkan tapi tidak mau mendengarkan, tidak masuk ke sini. Karena kalau saya bilang kita harusnya menyatukan ini kita dan ini, dan menjadikan itu bonding, sebuah semangat gitu. Waktu di saya menyuruh itu Pak Andi seperti pilot project yang untuk di Bali, karena Bali saya lihat pulau hanya sebegini, maka saya suruh orang-orang pintar di situ untuk membuat proyeksi ke depan 100 tahun Bali. Karena kalau saya perhatikan, kebetulan ya saya anak presiden, jadi apa yang saya lihat dari sejak pergolakan sampai bapak saya waktu itu dijatuhkan sebagai presiden seumur hidup, dan setelah dilengserkan saya mengalami, dan dampaknya juga kami mengalami, sehingga saya ini adalah saksi hidup dan banyak yang saya tidak ceritakan atau untold story. Jadi untuk apa toh sebetulnya Lemhanas itu tadi telah diterangkan. Karena begini, saya tahu pikiran bapak saya. Beliau bilang, saya tidak tahu mengapa, mungkin beliau sudah melihat saya bahwa suatu saat saya mungkin bukan menggantikan beliau tetapi ikut di dalam ranah politik. Saya adalah anggota termuda dari
konferensi non-blok 14 tahun bukan hanya sekadar begitu saja. Oh, dikasih PR loh. Nah, sebelum tadi saya katakan supaya lebih mengenal saya ini namanya Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri pertama, anak kedua dari Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati. Kedua orang tua saya adalah pahlawan nasional. Jadi nggak ada lagi yang akan ngomong. Dulu Bung Karno dibilang dalam tapnya yang saya sekarang bilang pada Pak Lauli itu sudah harus dianulir. Karena tap itu mengatakan kalau Presiden Soekarno mempunyai indikasi bekerja sama dengan Partai Komunis. Itu tolong dicatat tuh Mbak. Nah, buktinya masa beliau sekarang pahlawan. Jadi saya bilang tap itu tidak benar. Nah, lalu saya ini pernah jadi anggota DPR 3 kali, Komisi 4, lalu jadi Wapres, lalu jadi Presiden kelima, lalu saya sampai hari ini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hampir 30 tahun. Nanti 2025 saya ketua umum partainya itu kalau dipuluh lagi 30 tahun. Terus apalagi ya? Oh ya, karena saya diserahi BRIN, itu anak buah saya 16.000 dan orang pintar-pintar. Jadi saya waktu diserahi tugas itu sebetulnya saya mikir, waduh ngadepi doktor, profesor apa-apa. Tapi beruntung saya ini punya 2 profesor. Salah satunya diberikan oleh Universitas Pertahanan. Saya sendiri tidak tahu di sini ada Pak Oktavian apa tidak. Saya tanya urusan apa ya? Kok saya jadi yang tanggung jawab beliau, karena saya tidak mau kalau hanya istilahnya buat keren-keren saja. Kenapa sih kok saya di mana jadi profesor? Apa ya? Saya sampai lupa. Pak Hasto yang tahu ya, alasannya. Lalu satu lagi profesor di Seoul, jadi 2. Lalu doktor honoris causa saya 9. Ini masih menunggu 5 karena pandemi. Yang insya Allah ada saya 1 tunggu betul. Dan insya Allah itu akan terjadi, yaitu dari Saudi Arabia ada universitas. Ini karena kenapa saya tunggu sekali, karena universitas itu didirikan oleh salah seorang putri dari kerajaan Saudi Arabia dan isinya adalah 60.000, kebayang enggak, dan semua mahasiswi, bukan enggak ada lakinya. Makanya saya lagi nunggu banget itu kalau peristiwa itu bisa terjadi. Saya juga tanya, kenapa toh kok saya mau diberi gelar doktor dari sana? Ya, karena ibu adalah contoh role model dari wanita yang menurut saya wanita setelah masa kemerdekaan ini masih seperti tersisihkan. Jadi tidak mengerti bahwa mereka mempunyai hak yang sama di mata hukum di Republik Indonesia ini, karena mungkin para suami belum tahu bahwa itu hukumnya sama. Jadi itu saya kalau supaya tahu. Jadi kalau saya sering diundang ke konferensi di mana-mana, saya sendiri juga suka mungkin karena saya suka senyum barangkali ya. Ya masalah lingkungan, ya masalah politik, ya masalah ekonomi. Saya sendiri sampai sering suka bingung kok, maksudnya kenapa orang ngelihat saya sampai dari segmentasi yang macam-macam itu. Nah, saya ketika diminta untuk bicara di sini, jadi saya ingat pada bapak saya, pertanyaan yang paling tajam adalah yang menurut saya begini, kenapa orang Indonesia sekarang begini ya? Saya suka berdialog pada beliau. Kalau pikiran saya lagi apa ya,
butek. Jadi saya bilang pada beliau, Bapak, dulu gimana sih cara mengurai persoalan yang berat-berat itu? Nah tapi tadi dibilang smile gitu kan. Iya, jadi rupanya bapak saya mungkin begitu juga. Cuman kan bapak saya ganteng ya. Jadi lain. Nah lalu pertanyaan saya adalah bagaimana ya? Lalu beliau memang mari kita lihat dalam ajarannya. Saya diajari itu begini. Kalau kamu menghadapi persoalan yang besar, maka satu, kamu tidak boleh menangis. Dua, coba kamu pikirkan mengapa itu menjadi masalah. Nah, itu waktu di Universitas Pertahanan, ketika saya sebagai guru besar disuruh memberikan ceramah, maka saya bilang kalau mau tahu apa yang dipikirkan Bung Karno, kalau kami mengatakannya ajarannya, tapi boleh saja orang mengatakan pikirannya, maka harus diingat, jangan berpikir, kosongkan ini. Karena apa? Kalau kalian mau membandingkan beliau dengan yang namanya, bukan saya mengecilkan, tetapi untuk melihat realita cara berpikirnya. Saya selalu bilang, beliau selalu bahasa Belanda. Jadi yang pertama adalah pikiran saya adalah pikiran saya. Karena apa? Beliau itu banyak sekali membaca buku, bukunya mungkin sekitar 30.000 yang sekarang masih terpencar di beberapa istana begitu. Nah, yang namanya Deng metode itu cara berpikir. Dan mengapa sampai tingkat membuat yang namanya Lemhanas? Jadi gampangnya supaya cepat dengan cara berpikirnya, beliau ingin selalu menyatukan Republik ini dengan bangsa kita yang beragam. Kita ini suku bangsanya banyak. Jadi waktu itu beliau mulai berpikir, oke, coba dibuat front nasional. Waktu dibuat front nasional, kelihatannya juga masih belum membonding, kalau saya bilang, menyatukan pikiran nurani manusia Indonesia untuk menjadi hanya satu pikiran, satu perbuatan. Dibikin front nasional, kelihatannya belum juga berjalan. Lalu dibantu lagi dengan sekretariat bersama golongan karya. Mengapa waktu Orde Baru itu pemerintah lalu mengambil saja sekretariat bersama golongan karya menjadi Partai Golkar, padahal golongan karya. Nah ini ada Pak Bambang, tolong koreksi saya kalau salah, pasti saya dibetulkan karena ini fakta sejarah. Jadi itu jadi Sekber Golkar, tapi kelihatannya kok belum juga. Kita masih tahu, ingat kalau bagi TNI, Polri, penumpasan, pemberontakan, DITII, PRRI, Permesta. Jadi ini kenapa ya anak negeri kok belum bisa bersatu? Padahal kalau dipikir waktu mau merdeka, beliau memperkenalkan pada saya pahlawan-pahlawan daerah begitu banyak, tetapi beliau mengatakan mengapa kok tidak langsung bisa mengusir penjajah? Ya karena pada waktu itu ya sporadis kan. Nah sehingga beliau dengan para pemimpin yang lain, Bung Hatta, Sahrir, Bung Tomo, banyak sekali itu menyatukan pikiran bahwa rupanya tidak bisa, kita harus berpikir, harus ada pemersatunya. Ini beliau pada saya loh. Jadi saya sangat bisa mengikuti alur pikirnya. Sehingga dengan demikian maka mengapa akhirnya tadi Pak Wijayanto bilang ya disitulah dikumpulkannya ketika mau merdeka yang namanya BPUPK itu untuk melakukan memersatukan pikiran.
Karena pada waktu itu yang saya sampai hari ini itu Pak Andi coba dikorek ya. Saya sampai hari ini bingungnya. Tadi Anda mengatakan ini artificial intelligence, itu juga saya tahu. Bisa aja saya nanti rupa saya ini langsung diganti sama rupa orang, suara saya sama, rupa saya lain dan lain sebagainya. Itu memang sangat berbahaya sekali kalau kita hanya mau hidup di dalam suatu zona nyaman saja, kreativitas kita hilang. Nah, itu kan kalau dipikirkan, saya sampai hari ini tidak bisa mengetahui dan lupa menanyakan bagaimana pada waktu itu semua orang yang ingin ikut rapat di BPUPK, karena saya bilang saya ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu berpikirnya apa yang membuat mereka itu bisa datang tepat waktu. Kan itu tepat waktu, semua kalau dipikir ingat loh, semua rata-rata datang. Nah, maksud saya informasinya bagaimana, terus teknologi apa atau apa, bahwa kan masih dijajah ya. Ketika saya tanya pada bapak saya, itu pada takut apa tidak? Kalau rasa takut pasti ada, tetapi kita semua pada datang untuk berkeinginan supaya kita benar dapat merdeka. Dan dengan itu harus punya yang namanya filosofi dasar bagi bangsa dan negara kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kalian mendengarkan saya ini, kalau tidak bisa memasukkannya ke dalam hati, maka jangan undang saya lagi ke Lemhanas ini. Percuma, karena saya mau datang ke sini itu karena apa? Ingin memasukkan kembali. Ini bukan sebuah berita, ini adalah sejarah bangsa kita. Dan bahwa kalau kita berada dalam zona nyaman saja. Apa zona nyaman? Ya seperti sekarang, kita duduk enak-enak, kita tidak mikirkan orang lain. Kalau kita, jangan lupa, dalam undang-undang dasar kita jelas ada tulisan seluruh fakir miskin itu diurus oleh negara. Ayo, kalau salah saya dikoreksi saja, saya orang terbuka kok. Jadi dengan segala hormat saya, karena kata kalian ini adalah murid di Lemhanas. Kalau ada yang tidak mau mendengarkan saya, please, saya akan ngomong keluar. Karena ini juga saya jadikan lecture yang tolong Pak Mahfud, tolong banget, karena bangsa kita ini bisa ketinggalan Pak, bisa ketinggalan. Karena apa? Kalau tadi Pak Andi bilang, ini sampai saya suruh catat, yang namanya kok menjadi hilang, siapa yang mau copot tadi Geo 5 itu, ya jangan hanya terus sampai bisa tingkat Geo 5 begitu kan. Tapi itu kan sebetulnya benar ya, prediksi ke depan. Nah kalau kita hanya dalam zona nyaman saja, tidak mau berpikir aksi dan reaksi. Pertanyaan saya, mengapa sekarang ini yang namanya Rusia, katakan, kalau saya bilang itu bukan perang, itu hanya battle Ukraine. Lalu sekarang saya liatin saja, menurut saya seorang pemimpin seperti, saya tidak kenal, tapi bukan saya menghina, tidak, cara berpikir, saya bilang deng metode, cara berpikir, aksi, reaksi, dengan supaya tidak salah berpikirnya. Lalu bagaimana? Nah, bayangkan Presiden Zelensky itu, ya maaf lah, kok cari dukungan kemana-mana, tidak langsung. Nah, kalau saya selalu bilang, hadapi itu,
yang kesatria. Begitu kalau saya udah ngomong sama anak-anak saya, terserah kalau nggak suka itu tadi, Bu saya nggak suka sama ibu, oke nggak apa-apa. Nah dengan demikian apa? Kita bisa mempersiapkan diri kita, diri sebagai bukan orang per orang, tapi sebagai bangsa, mempersiapkan secara nasional dan juga secara internasional. Karena kalau tidak begitu, bagaimana kita yang namanya jenderal-jenderal? Waktu saya diminta Pak Yudo, saya bilang maaf beribu maaf. Saya ini pernah panglima tertinggi juga loh. Wah bintang saya itu kalau ditempelin, waduh nggak muat di sini. Belum lagi apa itu kalung pakai kayak apa ya, begitu medali. Oh itu kalau dipakai, saya bilang dulu kalau saya disuruh pakai itu saya ngomel sama ajudan saya. Emangnya kenapa sih mesti pakai kayak ginian? Bu nggak usah, rasanya saya tuh mesti jalannya tegak karena berat, gitu loh. Lo kan mesti keren gitu ya. Saya bilang. Makanya Pak Jokowi mana mau dia. Saya pernah suruh foto apa gitu kan. Saya pikir foto iki. Nah itu sebuah penghargaan. Thank you. Tetapi apa? Bukan itu modal dasar kita sebagai bangsa. Jangan dong. Saya bilang bayangkan sama para jenderal itu pada waktu di Angkatan Darat, para pangdam. Coba kalian udah pada jenderal-jenderal gitu. Pakaian saya juga panglima tertinggi. Nah, tadi kan saya bilang kaget sendiri, suka siap gitu panjang, kan terus prak, saya bisa loh, gitu. Terus kan kalau ini buah gitu kan, terus kan hormat, saya pikir supaya ingat, eling, kalian tuh bisa begini itu karena siapa? Ada yang ngomong, ada anak buah. Nah, tolong bener-bener anak buah diurus. Anak buah itu diurus banget karena apa? Karena apa? Kalau nggak ada yang ngomong siap dan gitu, ya maaf ya kayak gini aja deh, krepek gitu loh. Tolong deh, aduh saya sampai ngomongnya bagaimana? Lah saya melihat coba, polisi di sini ada nggak polisi? Kasihan juga loh, suka jadi inian saya sekarang. Lah ya, di mana ya polisi? Kalau udah jadi jenderal, udah dah anak buahnya itu diurusin, jangan mati keleleran. Saya suka bilang, mana ada sih jenderal yang mati di depan perang? Nggak ada, yang ada anak buah. Kenapa? Saya ini dulu presiden loh, yang dom Aceh itu. Saya kalau sama panglima ngomel terus. Karena apa pada waktu itu loh, anak buahku saya minta tiap hari, siapa yang meninggal, siapa yang luka parah, siapa yang luka ringan. Saya lihat, di RSPAD saya suruh buktikan. Loh kok iki ngopo kok ketembak melulu ya? Ya gimana nggak ketembak melulu? Pakaiannya itu ternyata, dan itu nggak ada yang berani ngomong sama saya sebagai panglima tertinggi. Ini saya belejeti. Lah kok kalau masuk satu batalion peralatannya cuma separuh. Ayo bener apa enggak? Insaf dah. Iya, ya gimana? Lah matinya gimana? Saya tuh kak nanya. Bukannya di depan tapi di belakang. Apa? Kena sniper. Ayo, coba gimana coba kayak begitu? Mau nyohon zona nyaman terus gitu loh. Terus coba bayangkan, ini saya harus juga ngomong karena dulu Lemhanas itu pernah ketika zaman ini Orde Baru itu kan masih ada Lemhanas, tetapi sebagai sebuah tempat untuk mencari sertifikat supaya bisa naik pangkat harus lewat Lemhanas dulu. Jadi isi daripada yang direncanakan oleh Bung Karno itu diabaikan. Nah, tadi saya bilang Rusia dan Ukraine. Saya tuh sampai mikir begini. Wow, katanya saya dengar di berita, sudah akan melatih prajurit Ukraine untuk boleh menggunakan F-16 gitu. Kan F-16 tuh keren tuh. Loh,
Tapi kan ya saya mikir, kok apa ya iya sih gitu loh. Saya cuma langsung mikir gitu. Bukannya apa, ya kalau iya, kalau hanya omong melulu, belum tentu loh realisasinya tuh harus hati-hati loh. Nah ini karena banyak toh prajurit tentara segala macam. Kenapa sih saya yang sampai hari ini itu bingung untuk bisa berpikir pada waktu itu Presiden Soeharto itu kenapa? Ini jangan karena dipikir saya sentimen atau apa, enggak loh. Ini telaah akademi loh. Kenapa mendowngrade semua yang namanya alutsista kita dari Rusia? Padahal tuh keren-keren loh. Saya tuh bingung loh sampai hari ini. Nah Mbak Koni itu coba pikirin. Saya hanya mikir gini, wow, aku bilang kalau di downgrade gitu, kalau terus ada yang nyerang kita, alatnya alatnya yang mana? Lah bingung nggak? Ayo tolong deh ini, kamu telaah gitu. Bukan sebagai masalah politik, tetapi kan ada disebut why kan gitu. Berarti kan dari sisi geopolitiknya itu tidak dihitung dengan cermat. Untung aja nggak ada yang gempur kita waktu itu. Ayo jawab para jenderal kalau bisa menjawab pertanyaan saya. Padahal kita punya bomber 2 skuadron TU. Bayangin TU-16 KKS. Belum lagi kapal opoku penjelajah Pak Indokku yo RI Irian. Yo, saya pikir lah sekarang mana? Ayo mana? Saya ngomong Bapak Jokowi, Pak beli dong alutsista tuh yang keren dong gitu. Saya aja waktu presiden beli Sukhoi. Tapi kan gimana sih? Loh, iya loh. Boleh itu ada Pak KSAU. Boleh itu saya sendiri sebetulnya nggak ngerti. Cuman itu diplomasi. Jadi apa sih, gimana sih cara saya sebagai presiden waktu itu? Saya lihat kan saya suruh Pak Ria Mizat itu apa namanya? Apa gelar apa latihan. Jadi di mana itu ya? Kayak Pangandaran atau Popo. Jadi saya waktu lihat, yo masa udah meriam? Itu katanya masih kepake dari tahun 46. Aku pikir ini bukannya udah kakek ini ya? Ketawalah. Itu persiapan ini, alat perang kita. Saya sampai bilang sama bapak saya, Pak dulu karena ada pemimpin yang hebat gitu, pengikut yang hebat, terus rakyat itu dengan semangat juang yang tiada henti, hanya dengan bambu runcing aja bisa merdeka. Nah jadi saya mikir gitu, apa sekarang itu filosofinya gitu loh, dengan segala jenderal berbintang-bintang gitu, alat perangnya koyok ngono, ben wae gitu. Baru tadi diomongin, saya mau ketawa, Pak Andi bilang, Ibu mesti hati-hati kita ya sama artificial intelligence. Iya, saya juga tahu, gitu aja saya. Nanti dipikirnya saya ketinggalan zaman gitu, yang enggak lah. Orang gelarku aja tadi banyak gitu, mosok ya ketinggalan zaman. Lah pertanyaannya adalah kita pun bisa masuk nggak ke era artificial intelligence itu gitu loh. Mosok sih terus wah gitu kalau saya lihat. Saya kan udah kenyang ya, maksudnya sebagai manusia bukan sombong, udah anak presiden tiap hari dikasih hormat. Iya dong, masih bayi aja dihormat. Saya dijaga aja kemana aja ada aja yang ngintil. Sampai kadang-kadang saya suka curi-curi pengawal saya itu. Seperti apa sih, tak umpet tuh apa yuk? Umpet-umpet tahu nggak? Iya, saya sengaja menghindar dari dia. Rasanya kalau bisa hilang dia, saya senang sekali. Nah berarti saya ini dari sisi kenyamanan, udah enak. Jadi udah nggak perlu lagi yang seperti saya lihat sekarang kalau di TV, wah disebut selebriti gitu. Aduh,
Saya waktu di Bali saya bilang, kasihan deh, maaf ya Pak Polisi. Ya saya bilang polisi itu saya loh yang memisahkan. Jangan lupa loh, Presiden RI kelima loh, dengan susah payah, karena itu TAP MPR. Nah ayo kalau ndak percaya lihat. Lah kok sekarang aku denger si Sambo lah, si soponeh iku. Lo saya terus terang aja, orang emang bener loh. Gimana sih polisi sekarang itu? Saya ngomong sama presiden, Pak, polisi itu ngapain nih sekarang gini? Saya ngomong sama Kapolri, gimana sih kamu nih caranya? Lo, gimana sih? Saya kan punya hak dong, orang saya ngisain polisi. Saya bagus, bikinin rumahnya lagi, bikinin terus kan barangnya, karena dipisah itu kan yang nggak ada kalau istilah barang. Saya belikan pesawat, wow, buat Kapolri loh, tak beliin pesawat. Sekarang udah bongkrok apa belum ya saya nggak tahu. Ada helikopter lah opo gitu loh Pak. Nah tolong dah nggak usah ikut-ikut. Aku bilang bentuk lagi Polri itu, TNI sama Polri itu beda. Beda kan, kapan tuh TNI Panglima gak bisa ibu, karena polisi itu belum bisa menjalankan fungsinya. Stop. Aku gitu aja sama Panglima. Stop. Saya Panglima tertinggi ya. Nah, gitu. Pisahkan karena itu TAP, bukan saya. Saya kuatnya sama TAP itu loh. Nah TNI kita itu Mbak Uwes Toyo, kita itu negaranya adalah negara kelautan, the biggest archipelago in the world. Mbak tolong toh, tiga matra itu yang namanya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu Mbak berpikir realistis, objektif. Saya tuh suka liatin ki ngopo to maunya, seperti angkatan darat. Sampai saya bilang Bapak Dudung, bener ya apa toh Pak? Saya sampai bilang begini, Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan, ya belum masuk tuh apa itu kapal laut, apa itu namanya pesawat, yang maju dulu siapa? Aku sampai bilang gitu. Emangnya angkatan darat? Ya enggak lah. Loh ya, jangan saya terus nanti dibenci angkatan darat loh. Ini saya ngomong bener loh, realistis, objektif. Telaah apa ini? Telaah ilmu loh. Melihat realita objektif. Itulah untuk apa ada Lemhanas. Untuk semua bersatu padu melindungi negara Republik Indonesia. Gitu loh. Jadi kalau mama itu Mbak Koni aja begini-begini bener deh Mbak, sampai capek tahu nggak aku kalau ngomong. Aku disuruh ngomong, kayaknya kalau gini denger semua, tapi dijalankan apa enggak? Itu persoalan lain loh Pak Mahfud. Lah iya loh, gimana Toyo? Jadi kita nih sebagai bangsa supaya sadar apa yang sekarang sedang saya suka omongin Bapak Jokowi. Pak Jokowi, sebenarnya apa sih sekarang kita tuh yang kurang? Apa ya Bu, itu kan ada tuh foto saya, wah sama Pak Jokowi dikasih tahu media sampai 3 jam gitu. Emang bener Pak 3 jam, karena saya masukkan pikiran saya. Bayangin tau Pak, kita tuh punya semua loh, sudah the biggest archipelago in the world. Artinya udah gitu kita diberi yang namanya apa ya, tadi kan ada tuh apa hijau-hijau tadi, Geo 5 tuh apa namanya, Geo Green ya, terus Geo Blue ya. Iya Mbak, udah jangan jadi tagline aja, kerjain itu gitu loh. Kita ini masih suka egosentris. Nah itu yang 3 matra itu susah payah loh. Tadi saya duduk itu cerita di Jogja, tahu nggak yang namanya TNI itu dibuat oleh, nggak ingat saya yang diceritakan ibu saya, tanya Pak Yudo tadi, yang namanya bapak saya Pak Gatot Subroto, Pak Urip Sumaharjo, terus baru Jenderal Sudirman. Lah waktu itu kan adanya laskar itu loh. Lah kok sekarang
mau mencari saya yang lebih ini, saya yang lebih ini. Lomba udah toh, saya hanya bilang realistis saja, bukan saya belain udara atau laut. No, lihat dari sisi geopolitik bahwa kalau ada serangan, so what must we do? Mengantisipasinya. Lah, kalau angkatan darat ya bukan mengecilkan lagi, biarin mau dibuat, katanya mau bikin lagi apa itu bukan pangdam, itu apa namanya, komando apa, kodam tuh, saya suka ingat suka lupa, mau katanya dibuat di tiap tempat kodam. Pak, udahlah dulu Pak, ini nggak ada perang, satu. Lalu kedua, apa kita tuh juga mau perang? Kan enggak gitu. Jadi gimana cara menghindari perang gitu loh. Tetap angkatannya harus bagus, polisinya gitu. Udah, jangan mau-maunya sendiri, memperkaya diri gitu loh. Udah berhenti dah. Terus, nah itu tadi ngomongin yang namanya, lah ya nggak ada yang tepuk tangan, berarti ini semuanya seperti begitu kan? Lah iyalah. Kalau memang yang setuju sama saya tepuk tangan dong. Tepuk tangannya aja lemes. Ya coba seperti yang terus sekarang aja perubahan. Tadi Rusia sama sopoiku Ukraine. Lah ya terang Rusianya kan si Putinnya. Saya kenal baik sama Pak Putin loh. Itu yang ngajari saya suruh beli pesawat Oppo ketika saya, tapi saya diplomasinya pinter loh Mbak. Jadi tak datangi dulu Amerika, Excellency gitu kan, George Bush Jr. Excellency, saya mau beli pesawatmu bla 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 gitu. Terus kenapa sih kok kita di embargo di Korsel, apa tuh yang waktu itu di embargo ya, Hawk apa ya, apa itu? Loh, sampai saya nanya sama Presiden Bush, apa masih ada utang ya saya? Lah kok udah punya? Katanya kalau Bush JR tuh panggil saya Mega aja, saya bilang please don't call me Madam or Excellency, pas just Mega. Kalau gue manggil dia Mr. Bush. Katanya Mega udah lunas. Lah kok udah lunas di embargo ya? Kan gitu. Loh iyalah. Realistis aja dong tolong. Lah kok saya bilang copot dong itu. Katanya kita mau bersahabat gitu. Terus katanya aku mau beli pesawat kapal menang nih. Terus ya udah toh, karena diem ya saya pulang aja. Ya, pergi dah aku kalau itu panggil duta besar Inggris. Aku juga bilang itu kalau mikir itulah Indonesia ya, mbok yo kreatif gitu loh. Saya nanya, Excellency Ambassador gitu, pokoknya pakai Inggris, itu saya mau beli pesawat gitu, terus bisa apa enggak gitu? Kok bilangnya gini? Itu ada kontrak katanya. Kontrak apa ya? Saya kan bilang tadi ya saya belum ngerti. Masa toh? Katanya beli apa ya pesawat dari Inggris Kopoyo Hawks itu ya. Nah, masa ya ada Pak itu Fajar. Masa bilangnya gini bahwa pesawat tuh padahal kan buat perang ya. Katanya tidak boleh buat perang. Loh, jadi itu pesawat apa? Aku bilang sampai betul loh ini. Ayo, saya sampai minta kontraknya loh. Saya lihat, aduh, iki kok enak men ya orang Indonesia ya nerima bae ya. Kalau saya tahu lebih dulu, tak robek. Lo kok udah beli pesawat untuk tempur, kok nggak boleh di kontraknya? Jangan ada lagi yang kayak gitu. Jangan Pak Mahfud ketawa. Ini pengalaman saya loh, ini saya sharing loh. Jadi kita ini mau jadi bangsa yang apa? Jawab kalau urusan itu, jangan jawab sama saya, jawab pada dirimu bahwa saya I am gitu dong mestinya, I am Indonesian gitu dong, sip gitu. Lemas. Nah, emang lemas loh sekarang, makanya saya pikir mulut saya aja kali yang musibah, babu ya belum. Untung aja laku. Cuman diem ya. Saya kan suka nanya yang kalau penceramah ya kan
Toto ada amplop kan, cit. Ya. Nanti kapan-kapan, cit gitu kan. Lah saya disuruh ngomong ke sana, ngomong ke sini, kok kosong ya? Ya nggak apa-apa dah, asal didengerin aja. Aduh gawat deh Republik Indonesia ku ini. Ayo dong tepuk tangan. Susah amat sih membuat semangat kalian nih, susahnya setengah mati, melongo aja. Kalau lihat kalau saya lagi gembleng anak buah saya, udah teriak-teriak, wah seneng dah semangatku yang udah tua ini berkobar-kobar kembali seperti api nan tak kunjung padam. Kalian udah kayak sentir, tahu nggak? Ya semangat kenapa sih? Ntar aku pulang loh. Ntar dulu, udah belum Pak? Kalau udah mesti udah ya bilang udah loh. Masih ada segini Pak. Nah itu udah Ukraine sama apa namanya tadi, sama Rusia. Ya Putinnya begegek gini dong. Aku kenal dia. Ketika pertama kali saya kenal sama dia itu, saya sebagai anggota DPR diundang ke Saint Petersburg. Jadi waktu itu masih berempat, Golkar, P3 sama fraksi ABRI. Ketemu wali kotanya, saya lupa udah namanya, tapi dia seharusnya menjadi the coming leaders, tapi kok nggak tahu malah si Putin yang jadi Putin kenalkan diri sama saya. Are you ini Mrs. Megawati? Yes gitu. Are you the daughter of President Soekarno? Yes. Terus langsung I'm Putin, the secretary of Mayor of siapa tuh namanya. Udah. Terus tiba-tiba udah ngobrol-ngobrol, dia bisik-bisik gini, saya juga KGB. Iya saya juga udah tahu. Aku bilang gitu aja. Ya itu diplomasi loh. Jadi ya, jadi kita harus selalu, meskipun saya juga nggak tahu tadinya, cuman kan dia itu keren aja. Oh ya saya tahu gitu. Sampai hari ini saya dapat bintang lah dari dia, pombo. Nah maksud saya si Putinnya kan begegek aja. Ya karena apa? Dia kan tahu. Ayo Pak Andi, ya negara Barat itu kalau Zelensky saya lihat di mana itu G7 ya kan mau diundang kayaknya plop gitu. Lah saya tuh cuman mikir realisasi nengko piye, kowe ku ngopo to yo keliling-keliling ngono. Mbok di negaramu bae gitu. Wes jangan bilang begini apa kuno. Kalau lihat persenjataannya, kalau saya salah Pak Yudo, ayo ini sama saya. Saya lihat itu yang keluar itu, saya sampai mikir gini, ini emang kok mainan toyo gitu, kayak kita nggak tahu. Amerika punya nuklir, Rusia punya. Saya tuh nggak sampai pikir gini. Dan alutsistanya Rusia itu jangan di apa namanya, dikecilkan loh. Makanya dia begegek aja. Orang udah heboh, mas segala ngomong bahwa ini untuk apa? Saya suka keselnya gitu deh. Aku bilang kok Barat nih kok ngomongnya kayak enak aja gitu loh. Nah padahal untung aja yang namanya Tiongkok bisa mempersatukan yang namanya Iran sama Saudi Arabia kan. Nah itu kan buat saya suatu prestasi yang tapi juga mengirikan. Harusnya Indonesia, kenapa Tiongkok gitu loh. Iya loh. So kemana kita? So kemana para pemimpin yang betul? Maksud saya tuh gini loh, apa sih? Bisa berdiplomasi dengan baik gitu loh. Aku suka mikir piye toh yo cara mengitukan diplomasi. Jangan pikir nanti ada yang mikir, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak, ini pengalaman saya. Jadi itu bisa bayangkan. Terus kemarin itu saya lihat Syria
kembali lagi dan diterima untuk masuk Liga Arab. Ini mesti dilihat loh, mesti dilihat. Why kan gitu? Kok bisa gitu? Berarti ini akan ada perubahan konstelasi loh. Dari geopolitik yang namanya global ini. Nah, kita terus mau ngapain? Kan gitu. Saya kalau ngomong Tiongkok terus selalu ada yang ngomong, ya Ibu Mega tuh kiblatnya komunis loh. Apa tahu urusannya? Orang saya ikut Pancasila kok komunis loh. Bingung aku. Enak aja itu. Nah itu makanya media itu juga, aduh, ini aku suka ngomong sama adik-adik ini. Lo kalau ngebully lagi, gosu lo gitu aja. Lo enak aja. Jangan gitu dong. Ayo Pak Mahfud tuh, jangan ketawa aja. Lo iyalah. Enak aja. Kalau ngomong terus, wah pokoknya supaya rakyat nggak senang. Itu kan membuat persepsi itu Pak Andi. Itu bisa juga termasuk loh dalam artificial intelligence, membuat pikiran orang tuh sepertinya ini benar gitu, padahal bohong gitu. Tapi nggak ada yang mengatakan lu salah gitu, enggak, diem aja malah kesenangan gitu loh. Ini lalu saya selalu bertanya, ini orang Indonesia sekarang ini penakut kah? Tidak kreatif kah? Atau takut zona nyamannya hilang? Nah terserah, itu pertanyaan. Nah coba bayangin, itu udah gejala loh. Maksudnya Syria itu kan keras banget. Apa tuh lupa deh, saya suka inget Asadnya aja. Bazar al-Asad. Iya, tapi apa? Yang saya lihat dinamis. Nah itu aksi reaksi menjadi dialektika, dan dialektikanya ini harus dinamis, bukannya statis. Ini pelajaran. Coba kamu bisa ngerti apa enggak maksudnya. Makanya jangan mikirin, oh ini teorinya si ini, oh ini teorinya yang asing-asing itu. No. Kalau mau tahu pikiran Bung Karno yang genuine, dia juga bilang, saya udah baca dari segala ahli-ahli, dari pemimpin-pemimpin. Dulu anehnya, itu yang saya tanya sama bapak saya. Bapak saya kan insinyur. Lah, Belanda itu kok membolehkan loh, malah untuk suruh belajar yang namanya Karl Marx, Lenin, Hegel, oponeh lah. Lah, itu untuk keilmuan. Lah kok sekarang saya jelas yang membela Pancasila, selalu dibilang Ibu Mega tuh komunis. Kalau ngomongin Tiongkok, gile batin aku. Sayang orangnya aku nggak tahu. Kalau tahu, aku suka mintanya gini, ya lo Pak Bambang, kita ini udah kehilangan jiwa kesatria lo. Kalau saya selalu bilang, sini lo, debat sama gue, gitu. Itu nih tentara tuh mestinya gitu, tahu nggak? Ini enggak, diem ya. Tuh semangat nggak tuh? Itu Pak Bambang Pacul itu kalau udah aku ngomong gini, udah maunya mau merdeka gitu terus. Ya biar aku suka bilang, ya memang kita ini udah merdeka lah, saiki piye supaya tetap merdeka. Dipikirnya nggak bisa. Itu artificial intelligence, hati-hati loh. Pak Ermaya aja gini-gini. Iya, jadi bukan lagi dengan cara perang loh. Dimasukkanlah ke dalam otak kita, sini kita, untuk di-create menjadi maunya dia. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah kuliah di psikologi. Nah, diajarin dah itu bagaimana membuat manusia bisa berubah, bagaimana memperbaiki orang gila, gitu loh. Terus apa nih yo? Ya sudah, sebetulnya udah banyak ya. Nah, terus yang saya tidak mengerti ya, tapi terus saya bisa jawab. Kenapa waktu Orde Baru itu, padahal Bung Karno itu, ini jangan dipikir saya sentimen loh, enggak. Ini realita sejarah.
yang saya pikir sama pikiran saya secara otentik intelektual thinking. Jadi jangan mikir oh Ibu Mega itu rupanya ini dendam, enggak tuh. Pak Harto sakit aja aku yang ngobatin, masukin rumah sakit. Gimana sih? Jadi jangan ada pikiran gitu. Ini memperlihatkan untuk melihat perjalanan sejarah Indonesia setelah merdeka. Itu mau diapain? Kita ini adalah generasi Indonesia akan datang. Gitu. Saya udah tua, paling umur saya berapa tahun lagi nggak tahu. Anak-anak selalu Bu kita doain umur panjang Bu, Ibu sehat walafiat Bu, amin. Tapi aku bilang engkau saya tahu kita ini ada yang punya no di sono. Tahu-tahu dia bersiul gini, gitu, suruh pulang gimana? Insaf, ya terang mesti insaf no, karena Indonesia nih di tangan generasi muda loh Pak Jokowi itu kalau udah ngomong nanti itu loh Bu 2045, gue bilang aku kalau berdua panggil dia Dek, stop Dek. Saya mengerti pikiran situ, cuman yang ada sekarang ini, ayo lihat apakah bisa dia meng-create untuk menjadikan 2045 yang seperti diinginkan oleh presiden kita itu, Indonesia yang gemilang, Indonesia emas. Kalau saya bilang Pak, enggak emas saja Pak, Indonesia Raya. Aku bilang Indonesia Raya. Berapa banyak yang namanya tentara kita, rakyat kita mati hanya untuk Indonesia Raya. Sekarang kalian ini nggak insaf. Awas loh ya. Ini gini nih, aku nih kayak ini loh mataku. Kayak apa namanya? Sonar. Masuk ke sini saya. Oh ini Pak Fajar, oh ini begini, begini. Nah, saya ingat loh. Betul. Nanti tapi saya cuma diem aja. Cuman saya ingat aja. Nah, jadi waktu itu saya tuh heran banget. Sampai saya nanya bener loh sama bapak saya. This is untold story. So I told today. Apa? Sampai tanya sama bapak saya gini. Pak, coba deh, saya kok mungkin salah tuh SMA loh saya. Bapak tuh presiden seumur hidup, TAP MPR, betul apa enggak? Ayo, betul apa tidak? Nah, lihat toh pada semuanya betulnya ragu-ragu. Betul apa tidak? Nya bilang yang keras no, itu TAP MPR loh, MPR loh. Kalau nggak percaya nanya sama Pak Bambang ini. Makanya saya lagi bilang itu harus dibuang. Karena kenapa? Nggak ada yang berani ngomong. Loh, karena Bung Karno, Pak Bambang udah jadi pahlawan. Seorang pahlawan tuh susah banget loh. Saya kan presiden dulu, jadiin orang pahlawan apa enggak itu. Salah satu yang paling utama tidak boleh berkhianat. Kalau dengan TAP MPR itu, dia dong dianggapnya bapak saya masih terus ada opo itu namanya. Ada indikasi kerjasama sama PKI, nggak pusing saya. Dia presiden seumur hidup, benar apa enggak? Tadi dibilang betul, udah, iya toh. Terus ada katanya surat super semar. Saya sampai hari ini nggak pernah tahu. Saya nanya sama bapak saya bilang udah ada di Pak Harto. Nah, why? Nah ini why? Kalian berani nggak membuka sejarah ini? Karena menurut saya ini adalah black dot bangsa. Why? Karena yaitu seorang presiden udah dijadikan presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat secara hukum formal Indonesia. Oke? Lalu katanya dengan surat super semar yang ngambil dari situ yang nggak ngerti isinya, yang super semarnya sampai hari ini ada di mana? Nggak tahu saya. Dibilang bahwa yaitu, maka dilengserkanlah. Dan yang lucu menurut saya ini bagian orang Bali, keluarga saya ini dari Buleleng itu, saya sampai dibilang apa sama keluarga besar Buleleng saya ketika bapak saya diturunkan, dipanggil saya,
kamu jangan ada dendam. Nah itu kalau saya dibilang ada dendam penuh, kenapa? Biarkan saja, kalau dari Islamnya itu ada yang punya gitu. Nah jadi gimana sih? Loh kok ditulisnya? Itu saya bilang itu sebuah rahmat dari Gusti Allah loh. Apa? Kok Bung Karno? Iya, bekerja sama sebuah partai yang namanya PKI yang pada waktu itu akan mau apa di mana nih? Dilarang gitu. Lah kok terus pertanyaannya, lah dia mau ngambil sopo coba? Dia presiden seumur hidup, terus dibilang mau melakukan tindakan, padahal partai komunis kan dibilang itu maunya mengambil kekuasaan. Ayo logis apa enggak? Logis apa enggak? Menurut saya enggak. Itu kenyataan loh. Bung Karno seumur hidup loh, bukannya 5 tahun loh. Itu loh, jangan lalu nanti saya dibully-bully, awas lo ya. Kalau ada wartawan sana bilang tok, iya kalau dibilang oh Bung Karno itu belain PKI apa neng, tak boleh kok secara hukum disu. Saya kesel gitu loh. Kita ini mendiamkan hal-hal yang seharusnya tidak didiamkan. Ini fakta loh. Sejarah Republik Indonesia, kebangsaan Indonesia. Makanya saya tadi berani mengatakan nih black dot. Why? Saya nanya sama bapak saya, kenapa sih kok bapak didiamin gitu, mau aja bleb gitu. Kan saya sebagai anak muda kesel. Apa dia bilang? Ya, saya dimarahi loh. Saya nangis 3 hari 3 malam. Gak dipanggil nama. Dia bilang apa? Hei anak muda, sambil gini. Oh, hei anak muda, siapa tahu kamu soal republik ini? Hatiku rasanya hancur. Pergi aku lari ke kamar. Ini cerita real story. Nangis aku 3 hari 3 malam. Bapakku gak pernah marah, dia toto ngamuk. Iya, tapi kan udah itu saya pikir, ya saya kok gak ada jawaban ya. Hanya toto dia ngamuk gitu. Saya nanya, udah keluar udah. Saya nanya, betul kenapa sih Pak? Kamu bisa bayangin gak sih? Saya ini seumur hidup membangun negara ini. Saya keluar masuk bui, dibuang segala, belum lagi begitu banyak. Sekarang kalian tolong ingat, untuk apa? Kalau malam hari mau 17-an kita ke Taman Pahlawan itu untuk menghormati para pahlawan dan lain sebagainya. Lalu untuk apa yang namanya pangkat dan lain sebagainya? Kalau pikiran kalian itu pangkat ini diberikan oleh Republik kita, pangkat ini diberikan oleh hak rakyat Indonesia, jangan lupa loh. Nah jadi bayangkan bapak saya tuh bilang, saya yang membuat Indonesia merdeka. Lalu ketika saya dijatuhkan hanya karena kekuasaan, tapi bisa pecah perang, kamu mau apa? Wah kaget saya. Kamu tahu nggak sih Mega? Ini bapak diam begini bukan bapak nggak punya kuasa, tapi bapak tahu ini sebuah permainan. Nanti kalau kamu sudah makin besar, kamu cari sendiri. Kalau disebut permainan itu apa? Nah itu kamu mesti cari Andi. Saya tahu, tapi saya nggak mau. Kamu yang mesti cari. Lemhanas yang mesti cari. Sebenarnya apa? Karena itu apa? Perang geopolitik. Perang geopolitik. Nah gitu loh. Jadi loh iya. Jadi apa? Setelah itu saya terus mikir terus. Loh saya aja nggak boleh kuliah loh. Saya kuliah di pertanian. Aku bilang gile. Ya kan waktu itu masih ini. Saya sampai sama teman-teman yang nggak boleh kuliah. Gak ada secari kertas pun loh. Kenapa saya nggak boleh kuliah? Saya kan orangnya gitu. Saya pergi ke rektor supaya Pak Octavian tahu. Iya. Jadi untung aja ini kuning nggak bodoh gitu. Saya pergi ke rektor. Pak rektor, benernya salah saya ki apa toh? Loh saya nggak pernah menyalahi kurikulum. Semua saya jalankan. Apa-apa. Kok saya nggak boleh kuliah? Alasan aduh. Cuman apa bilang? Udah Mega. Gini aja. Saya disuruh teken. Saya nggak usah tulis tekenannya opo. Loh kok saya suruh teken Pak?
Ya nggak mau lah saya, orang saya nggak merasa begitu. Iya, ya udah kalau gitu sementara kamu jangan kuliah. Banyak loh yang nggak boleh kuliah. Can you imagine? Hey orang Indonesia, can you imagine berapa banyak loh anak negeri yang disekolahkan keluar oleh pemerintah Republik Indonesia, terus hanya dibilang karena kata itu pengikut Bung Karno nggak boleh pulang loh. Saya waktu Wapres ketemu nangis, ibu saya kepingin pulang. Lah pulanglah kamu, kenapa nggak pulang? Tapi gimana ibu ya, saya udah kawin sama orang di sini bu. Terus padahal itu gini loh Pak, ini Ate, apa kebanyakan itu eksakta, ahli nuklir, metalurgi, minyak yang saya ketemu. Pulanglah kamu, kita perlu itu ilmu-ilmu itu. Ya gimana, ini boyongnya keluarga gimana bilang mau nggak gitu. Nanti gimana deh caranya, saya bilang ya tapi mereka kan udah merasa itu hidupnya. Karena saya khawatir loh bu, kenapa nanti di sana saya nggak diterima. Loh kok nggak diterima kenapa? Iya kan saya dianggapnya katanya udah dicap PKI lah apa gitu. Negara kita nih negara hukum loh. Itu waktu aku Wapres sama presiden. Nih kalian mau apa? Mau dibegituin lagi? Jangan loh, jangan loh. Ini amanat saya. Jangan bangsa Indonesia sampai terjadi lagi kayak peristiwa tahun 65. Jangan. Karena apa? Karena apa? Bapak saya bilang ketika saya pernah disuruh ngikut, ya masih muda, bayangin loh 14 tahun, yaitu ke KTT non-blok. Itu saya disuruh nonton loh. Kalau kamu nggak mau ikut di sidang, kamu mesti nanti kalau bapak nanya tadi siapa yang pidato. Tadinya saya pikir ngikut-ngikut gitu aja ya. Loh pakai PR juga. Jadi ya terpaksa loh. Tapi aku cari dulu yang keren. Oh, umpamanya waktu itu umpamanya Khrushchev tuh lucu loh. Itu kan ada tuh semua gambar. Nggak tahu ngapain gitu. Dia kayaknya mau cari apa nih? Apa ini ketokan? Palu. Nah tapi buat saya, jagoan orang ini kreatif. Coba apa? Dia copot sepatu, pok. Keren, aku bilang ini orang kalau kreatif, pemimpin nih kayak gini-gini nih loh. Nggak peduli dia. Bung Karno nih, tahu-tahu saya lihat. Jadi saya bisa toh ngomong sama bapak saya ketika bilang, oh ya kamu nonton gitu. Itu rupanya dia lagi masukin nih persoalan politik sama pikiran saya. Terus bapak saya nemuin ini, sopo iku Nasir. Kan gitu kan. Jadi saya tanya, Bapak waktu itu sama Om Nasir ngapain sih gitu kan. Kenapa sih saya cerita gini? Ini bukan nostalgia. Ini supaya tahu ini geopolitik. Terus tahu nggak kamu? Itu kayaknya di kalangan mereka heboh loh, aku bilang gitu. Yang lain-lain delegasi gitu. Iya, terus karena waktu itu kan kalau tahu kan suka waktu itu tahun itu kan suka ini ada pertentangan dengan terusan Suez. Tahu toh? Ya kalau nggak tahu ya belajar apa sih Suez itu gitu loh. Itu tapi Mesir gitu loh, gitu. Ini kan sama Nasir kan gitu. Apa ternyata bapakku sambil ketawa. Bapak nanya gini, rombongan tari perutmu kamu bawa apa enggak coba? Maksud saya apa? Very intelligence apa ya? Mind. Dipikirnya itu udah wah yang lain loh. Oh Bung Karno sampai deketin Nasirku ngapain ngono loh. Itu juga kalau permainan politik tahu nggak? Ya mesti gitu bukannya heran deh saya. Kalau lama-lama aku lihat orang Indonesia bisa jadi kayak gitu loh. Aduh jangan deh. Iya ini yang very kreatif, kenapa sih dedek tak dedek gitu loh. Aduh capek deh. Nah itu kan juga yang terus dibuang, nggak dipakai.
Karena kata itu bikinannya Bung Karno. Ini saya keluarin lagi, biarin. Saya mau ngejalanin lagi karena udah saya bedah apa? Pola pembangunan semesta dan berencana. Itu tahu apa enggak? Doktornya yang membuat tuh berapa? Jadi kok Bung Karno sih? Itu diolah oleh 600 dokter loh. Kalau nggak percaya nanti tanya Pak Hasto. Karena dia yang kusuruh bedah itu. Kalau jelek buang, kalau bagus terusin. Itu sampai masa sekarang itu si Jinping tulis surat sama saya. Nih kalau saya ngomong gitu nanti dianggapnya Bu Mega tuh orangnya sombong banget, bawa-bawa nama orang ble-ble. Enggak, saya kenal. Jadi si Jinping kirim surat sama saya. Apa? Dia udah disuruh sama bangsa Tiongkok untuk membuat 100 tahun ke depan Tiongkok, dan udah kemarin lagi waktu yang terakhir tuh tanggal bulan apa ya? Itu disuruh lagi untuk jadi ini 100 tahun belum selesai, disuruh lagi bikin 100 tahun lagi. Nah, terus dia udah bisa declare. Wah, aku bilang gile, mestinya Indonesia nih apa? Bahwa kemiskinan itu, poverty itu 0% tuh Pak Bambang. Kalau supaya sebagai MPR tahu dong, iya jangan manggut-manggut aja, dikerjain. Karena itu undang-undang dasar loh. Iya dong, fakir miskin dipelihara oleh negara. Banyak yang lupa. Ngapain yang MPR bantuin saya? MPR tuh mestinya tertinggi, nggak kayak sekarang ini, nggak usah siap-siap kerjain. Lo betul loh, pusing kan? Pusing. Mana bisa mengeluarkan TAP? Nggak bisa, kayak diborgol gini. Saya udah pepek pusing. Ini kumaha sih maunya? Kan MPR reformasi itu yang aku ngamuk. Diturunin kan. Jadi kan sama DPR, MPR, apa itu satu lagi? DPD. Aku tuh sampai pusing deh mikirin, ini orang-orang politik. Aku bilang nih waktu itu, ini maunya apa toh yo? Lo kok MPR itu aja udah sampai tanya Pak sopo yo, pakai Wahid itu apa? Itu saya nih sekarang semakin tua, yang selalu saya ingat nama belakang, tapi nama depan suka lupa. Ya siapa tadi? Pak Hidayat Nur Wahid. Waktu itu saya disuruh ceramah di MPR. Saya sampai bilang, ini kan mestinya MPR tuh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, DPR tuh Dewan. Saya nanya sama Pak Nur Wahid, kamu kan bisa bahasa Arab. Majelis sama Dewan itu tinggian mana? Majelis. Nah, sekarang kok diturunin, pusing dah saya. Ayo Lemhanas, tolong deh nih pemikir-pemikir yang katanya mau jadi pemimpin-pemimpin bangsa, satukan persepsi. Kembalikan, bukan buat saya, supaya apa? Kalau mau ada keputusan, masa kasihan loh presiden, perpres lah, perpu, kan saya juga ngalamin, gitu loh. Gimana sih ya? Saya waktu itu sama siapa namanya itu, Pak Amin Rais, ya toh ya, zaman Amin Rais ya. Saya bilang, sorry. Iya, saya sampai bilang, Bapak tuh sopo toh sampai gitu. Lo saya kalau ngomong maaf deh, makanya saya udah sorry lo ya. Itu spleng gitu aja. Bapak tuh siapa, ngerti apa enggak sih? Bapak turunin menjadi MPR gitu loh. Gimana sih? Nah sekarang saya bilang, kenapa terbelenggu? Lah karena kan anggota DPR, anggota DPD adalah anggota MPR. Padahal kalau dilihat, nah itu Pak Sopo, Pak Bambang, DPR sama DPD ini kan mau setara sama DPR, betul nggak? Ayo, manggut tuh. Ini berarti saya nggak salah loh, bener tuh. Lah apa nggak pusing ya mau ngadakan MPR-nya aja, yulu yang ini masih yulu dung gitu. Ayo Lemhanas, keluarin suara Anda untuk mengatakan bahwa ketatanegaraan kita harus dibenarkan di dalam rangka yang namanya apa? Lo itu kan udah keputusan yang namanya bapak bangsa kita lo, bukan saya lo. Saya ini hanya sekarang apa sih juru bicara kalian. Jelek-jelek saya ini juga tadi lupa deh aku
Saya ini masih special envoy loh. Keren banget. Dari Korsel sama Korut loh. Kayaknya keren kan ya. Ayo mau ikut nggak sama saya para jenderal? Saya masih ada undangan ke Korut loh. Iya saya bisa loh ke Korut. Hihi. Lah bener loh. Kalau nggak percaya tanya Pak Hasso. Undangannya ada. Cuman kan karena COVID ya, saya takut lah. Karena udah pusing nih. Karena saya udah ngerti nih. Presiden Yoon yang baru ini pusing kepala ya. Juga di dubes Korut ya, selalu bernanya, "When madam?" Iya. Ini ke Korut. Oh ya, oke. Nah, itu sebenarnya antara Korsel dan Korut. Saya terakhir ketika diundang pelantikan Presiden Yoon Sopoyo, aku juga suka lali deh. Nama Korsel itu, nama Korea itu ada anekdotnya. Jadi saya bilang kan sama Presiden Yoon, maaf banget Excellency, saya ini suka nggak ingat nama orang Korea, nama orang Jepang karena selalu kalau hurufnya kalau 3 kan. Tapi yang saya ingat selalu ada Kim, ada Park, ada Lee. Apa kata beliau? Oh itu betul. Mega, manggil saya kan Mega. Betul, kamu kalau ngelempar batu, katanya gitu, lempar aja ke siapa? Pasti nanti kalau kamu tanya, yang nangkep batu itu siapa? Pasti kalau nggak Kim, Park atau Lee. Ya, cobain. Aduh, aku pikir nama orang aja kok ya aneh-aneh. Nah, seperti Korut dan Korsel. Terakhir saya udah bilang, karena saya ditanya di Seoul University, yaitu yang saya dapat profesor. Karena saya lucu deh. Itu Seoul University itu ini Bu? Sebetulnya untuk seni budaya. Terus saya dianggap orang yang penuh dengan kreativitas dan seni. Karena untuk yaitu karena terus diminta untuk jadi special envoy Korut dan Korsel. Karena ya saya disuruh menerangkan dan saya bilang begini. Nah itu yang tadi saya bilang, Deng metode aksi reaksi berdialektika. Dialektikanya itu harus natur. Nah, supaya apa? Kita harus bicara soal kebenaran. Jadi saya ditanya, apakah Ibu yakin karena Ibu jadi special envoy? Saya yakin bahwa one day Korea itu akan bersatu. Why? Kan gitu. Kalau lihat sejarahnya, kalau belum tahu sejarahnya, itu kan dulu karena harus lihat tuh untuk ini para TNI itu benar loh, itu gini banget. Yang namanya gini, apa nanti dulu mesti inget belakang, saya mesti ingetin depan. The battle at Lake Changjin itu ketika Amerika ini masuk ke Tiongkok supaya tahu nih latar belakangnya kenapa ini terus jadi ada pemisahan Korut dan Korsel. Wah itu begini banget, itu semangatnya yang mati itu ketika battle itu. Jadi sukarelawannya banyak tentara Tiongkok itu meninggal tapi menang. Jadi dibilangkan agresor Amerika untuk membantu Korsel. Nah gitu. Itu 27 November 1950 dan berakhirnya setelah Natal. Jadi 25 Desember 1950 karena itu digempur habis-habisan itu. Yang mati dari RRC itu tentara aja loh, nggak punya peralatan. Mereka Amerika tuh bawa pesawat, tank itu, terus apa itu kan, aku mau lupa aku. Itu pokoknya pakai peralatan segala yang waktu itu canggih lah.
Rakyat Tiongkoknya, tentaranya, matinya sampai ini berapa? Tapi kan karena dia banyak ya orangnya, 300.000. Aku berapa kali nonton itu. Menurut saya, diantara apapun menurut saya, kalau ndak setuju yang semua ini bilang nggak setuju, tapi kamu bakalan jadi bangsa yang melempem. Yang paling utama itu adalah semangat juangnya. Bayangkan beraninya mereka, 300.000 buat mereka ndak apa-apa, asal katanya agresor Amerika itu apa namanya, hengkang. Waktu itu masih jenderalnya MacArthur. Waktu itu berarti kan ada perang apa namanya, sekutu toh ya. Terus ada dari jenderal yang di sananya Edward gitu. Coba bayangkan, cari deh, The Battle at Lake Changjin. Aku seneng banget, kali udah nonton 5 kali saya. Bukan karena apa, sampai jenderal itu musim dingin kan Oktober terus kan Desember, itu kan musim dingin. Mereka itu sampai ada jenderal ininya Tiongkoknya itu kan hanya bisa membagikan apa mantel dingin tuh, tidak semuanya. Tapi mereka nggak bergeming loh, nggak bergeming. Jadi mereka waktu itu harus mempertahankan dari satu bukit itu. Akhirnya apa? Meninggal kedinginan. Sampai ketika jenderal Amerikanya itu disuruh lihat, mereka pada hormat loh, karena mereka mikir this is gitu. Sangat gitu loh. Kapan sih kita gitu loh, mbok wes toyo, jangan istilahnya karena nggak ada perang terus melehok. Latihan perang aja saya nanya mana, padahal latihan perang tuh penting loh Pak, penting loh. Saya udah bilang berkali-kali. Dan juga jangan mikir duitnya dah. Dulu merdeka aja nggak pakai duit loh. Coba deh bandingin. Lah iya deh, saya nanya konferensi Asia Afrika datengin segitu. Lah kan saya anak presiden, jadi saya bisa nanya kan sama protokol apa. Ini duitnya berapa sih? Oh, beli, kalau dulu panggil bapak saya tuh Paduka. Oh, Paduka nggak mikir duit gitu. Nah saya kan jadi nanya sama bapak saya, bapak kok nggak pikir duit, terus duitnya dari mana? Kita gotong royong dong. Gotong royong, gitu loh. Masa nggak masuk apa yang saya katakan ini? Hanya nanti sayanya yang mulutnya ribut, tapi udah pulang nanti lupa lagi. Polisinya nanti banyak yang jadi Sambo. Ya, kalau iyalah. Saya nggak bisa bayangin, tapi saya nggak bisa ngomong. Nggak mungkin dia bunuh anak orang. Ya toh, itu anak orang. Ngapain dibunuh lu? Coba lu bayangin. Dia pangkat berapa ya? 2 ya? Pak Sambo itu yo. Pangkatnya 2 toh? Apa iku yo? Kalau polisi? Irjen. Iya udah deh, jangan dipikir nanti kalau mulut ini lagi saya tahan-tahan nih mulut nih. Lu jangan buka lo. Nanti kalau udah borok-borok aku ceritain, tapi bukan borok bohong, borok bener, tahu nggak? Saya ini tahu segala, tahu nggak? Saya nanti kalau lama-lama, saya udah bilang Tok kalau ada lagi yang mau suruh aku ceramah-ceramah, nggak usah deh kamu soalnya aku nanti karena terlalu semangat. Iya, saya jengkel. Nah, mulai dah tak belejeti satu-satu gitu loh. Karena aku ngelihat kenapa sih sekarang ini apa deh yang dipikirin do. Coba deh kalian lihat tuh yang namanya rakyat masih ada di kolong jembatan atau opo gitu loh. Anak-anak yang pada nggak jelas pendidikannya, stunting. Saya dipanggil Pak Jokowi, Bu gimana untuk mengakhiri stunting gitu kan. Lah ya mesti ada programnya dong Pak. Gimana terus apa ya? Jangan program melulu. Gimana turun ke bawahnya? Ini yang udah pada malas untuk turun ke bawah, tahu nggak Pak?
Nape saya bikin program sendiri. Saya minta tolong loh sama TNI. Tolong dong itu. Lah bagaimana? Ketika Pak Andika masih jadi panglima, saya gembor-gembor kan, gitu. Selalu gembor-gembor. Wah, rakyat Indonesia sebelum tahu ada stunting, kita makin keren. Oh, tinggi badannya, paling enggak minimal udah 170 gitu kan. Saya ngoceh nih. Lah kok tiba-tiba Pak Andika untuk menerima Taruna Akademi tinggi badan 160, Jobin. Gimana aku langsung lemes. Jadi aku panggil deh, karena Pak Andika itu juga aku kenal dari muda kan. Beliau kan mantunya Pak Hendro Priyono. Aku bilang, Dik, bener apa enggak sih? Lah kok minimal 160. Susah Bu kalau 170. Udah bagi dua aja, aku bilang. Yang pilot itu 170, naik angkatan darat tuh apa-apa lah 160. Saya sendiri ketawa sendiri. Lo kan maunya kayak Pak Fajar, kayak Pak Yudo ini tuh. Wah. Saya pernah ketemu Paus itu kan pakai ada acara. Itu prajurit yang dipakai Vatikan tuh namanya Garda Swiss. Tahu nggak tingginya berapa? 2 meter. Jadi aku kan jalan, disuruh jalan karena kan ada lorong itu upacaranya, saya mesti ngikutin. Wah, tiap saya liwat kan pakai kiri kanan pakai pedang, wop gitu kan. Terus saya kan pendek ya, tapi lumayan lah kalau buat perempuan. Jadi kebayang kan 2 meter kan lumayan. Jadi saya kan gini, udah gitu kan ada komandannya. Jadi kan pokoknya bahasa Itali, tapi saya udah dibisikin nama protokol. Itu maksudnya upacara sudah selesai gitu, untuk dipersilahkan masuk ke ruangan tempat Paus udah nunggu. Jadi bahasa Itali bla bla bla, saya kan nggak ngerti. Iya, saya bilang ya saya hormat. Udah itu sampai kayak gini loh aku. Oh tinggi banget. Lah kapan bangsa Indonesia aku ngono loh. Aduh, apa ra iso to yo. La ilaha illallah, minta ampun deh aku. Lo bener loh, kecuali kalau kita nih masih dijajah, tahu nggak ya? Lo gimana nih ibu-ibu, di maaf aja deh, aku udah mulai deh nih. Kemana anak-anak tuh dipeliharanya pakai stunting aja gitu loh. Udah jangan dikasih mie aja. La ilaha illallah, udah gitu jangan makanan gorengan. Loh saya aja bilang waktu minyak goreng mahal, nah ini pada itu dibully toh aku. Padahal aku tuh bilang, lah kok masak aja ribut toh ya, mesti pakai nasi goreng. Karena ada yang di apa tuh, di interview ibu-ibu. Iya, saya dari sejak setelah sholat subuh sampai sekarang antri belum dapat. Lah saya kan kasihan ya. Malah saya dibilang tidak empati. Lo padahal bagus lo saya. Kan bisa dipepes, ya biarin bapak-bapak tahu, dipepes, direbus, dikukus, apa nehku, bakar. Lah kok sayanya dibully, tidak empati pada rakyat, blab-blab. Aku sulah, ben baik, belum dibayar ya sampai sekarang. Si Hasto ketawa, karena kita sebetulnya menang, tapi belum dibayar, karena katanya harus dibayar. Sampai hari ini nggak bayar. Yang saya saya nggak mau kasih tahu siapa yang saya Saya kira demikianlah. Terima kasih. Kelamaan juga bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Baik.